Penyiaran tak bisa dilepaskan dari teknologi yang menunjang di baliknya. Teknologi juga menentukan kualitas penyiaran tersebut. Selain itu, dengan teknologi juga kita bisa menggunakan kualitas grafis yang lebih baik daripada penyiaran-penyiaran sebelumnya. Bersama saya Julian Joseph Anorel, mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini bersama saya ada Maulana Falak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang profesi penyiaran yang akan saya jelaskan secara gambaran umum. Profesi penyiaran adalah profesi yang bergerak dalam bidang penyiaran melalui media massa atau media umum. Salah satunya contohnya ada seperti televisi, radio, dan juga internet. Skill memiliki peran yang cukup penting dalam profesi penyiaran dan bahkan menjadi syarat utama dalam profesi penyiaran. Tujuan adanya skill atau keahlian ini adalah untuk memudahkan menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Profesi ini menuntut kreativitas dan kecerdasan dalam memproduksi konten yang menarik dan cocok untuk audiens target. Juga para pelaku profesi penyiaran harus melek teknologi agar beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren yang makin berkembang. Macam-macam tugas dan profesi penyiaran adalah presenter televisi, produser, reporter, penulis naskah atau skenario, dan teknisi suara, dan juga masih banyak lainnya. Teknologi dalam penyiaran. Alat teknologi untuk menyiarkan sangat penting karena memungkinkan kita untuk menyebarkan pesan secara efektif dan efisien ke audiens yang lebih luas. Dalam era digital saat ini, teknologi penyiaran telah berkembang dengan pesat dan ada banyak alat dan platform yang tersedia untuk membantu orang membuat dan menyiarkan audio dan video. Seperti contohnya adalah mikrofon, mixer audio, kamera, software editing video, dan juga masih banyak lainnya. Halo teman-teman, saya Sandy Aditya Andira dan saat ini saya akan membahas mengenai regulasi dalam bidang profesi penyiaran. Dalam profesi penyiaran terdapat sebuah lembaga negara, yakni Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPI ini didirikan oleh pemerintah atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia sendiri adalah sebagai regulator atau pemberi regulasi terhadap profesi-profesi penyiaran yang ada di Indonesia. KPI sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni KPI pusat dan juga KPID atau KPI daerah. Etika merupakan sebuah norma baik dan buruknya suatu hal dalam lingkungan masyarakat. Dalam setiap profesi tentu memiliki etika tersendiri. Salah satunya adalah etika profesi penyiaran. Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini, dibutuhkan prinsip lain. Contohnya adalah prinsip of ownership atau keberagaman kepemilikan dan diversity of content atau keberagaman isi di lembaga penyiaran. Nama saya Tio Febi Saputra, saya akan menjelaskan tentang sensor dalam film dan iklan. Banyak dari kita kerap menyalahkan KPI apabila di televisi terdapat beberapa bagian yang di-blur dan dipotong. Perihal itu emang sangat menyebalkan karena dapat mempengaruhi baik atau buruknya sebuah alur film. Perlu kita ketahui bahwasannya KPI tidak mempunyai kewenangan untuk menyensor siaran televisi, film, maupun iklan. Pihak yang mempunyai wewenang melakukan sensor adalah Lembaga Sensor Film atau LSF. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film Pasal 1 disebutkan bahwa film merupakan karya seni budaya yang ialah peranata sosial serta media komunikasi massa yang terbuat bersumber pada kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara serta bisa dipertunjukkan. Jadi, film yang kalian lihat di televisi maupun bioskop wajib mempunyai ciri khusus dari LSF, begitu pula dengan sinetron maupun iklan. Tetapi, LSF bukan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan sensor. Stasiun televisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan sensor internal.
Perencanaan program produksi merupakan satu hal yang penting dalam profesi penyiaran. Dalam profesi ini, perencanaan program produksi meliputi program perencanaan dan pengorganisasian segala aspek yang berkaitan dalam program televisi maupun radio. Bersama saya, Anggito Wibisono, mari kita bahas tahapan-tahapan dalam perencanaan program produksi di profesi penyiaran. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devani Yusanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses program dalam penyiaran. Yang pertama, terdapat proses pra-produksi, dan kemudian ada proses produksi, terus kemudian ada proses pasca produksi. Mari kita ulik proses-proses tersebut berikut ini. Yang pertama, penentuan tujuan program. Langkah pertama dalam perencanaan program produksi adalah menentukan tujuan dari program yang akan diproduksi. Apakah tujuan program tersebut untuk menghibur, mengedukasi, atau memberikan informasi kepada audiens? Tujuan ini akan menjadi panduan dalam seluruh proses produksi. Kemudian, penelitian dan pengembangan konten. Ini melibatkan penelitian topik yang akan dibahas dalam program, pemilihan narasumber ataupun tamu yang tepat, dan pengembangan konsep atau alur cerita program. Selanjutnya adalah pengumpulan sumber daya. Selama tahap pra-produksi, sumber daya yang diperlukan seperti lokasi syuting, peralatan, kru produksi, dan anggaran diatur dan dikelola tim produksi. Hal ini dilakukan untuk negosiasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan dan akses ke sumber daya tersebut. Langkah selanjutnya adalah casting. Proses ini melibatkan pemilihan aktor dan aktris yang akan memainkan peran dalam program tersebut. Seperti audisi yang diadakan, tim casting akan memilih pemain yang paling cocok berdasarkan karakter dalam sebuah naskah dan kriteria lainnya. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Tahap ini melibatkan perencanaan jadwal produksi, logistik, pengaturan transportasi, perizinan, dan persiapan teknis lainnya. Semua detail yang diperlukan untuk menjalankan produksi dengan lancar ditentukan selama tahap pra-produksi. Kemudian, ada produksi konten. Tahap produksi melibatkan proses perekaman atau pengambilan gambar, penggunaan peralatan teknis seperti kamera, mikrofon, dan peralatan pencahayaan, serta koordinasi dengan tim produksi lainnya. Selama tahap ini, diperlukan pengawasan dan pengendalian mutu untuk memastikan bahwa konten yang dihasilkan sesuai dengan misi dan visi tujuan program. Pengeditan dan pasca produksi. Setelah proses produksi selesai, materi yang setelah direkam atau diambil gambar akan diolah lebih lanjut melalui tahap pengeditan. Pengeditan melibatkan pemilihan cuplikan terbaik, penyusunan ulang urutan cerita, penggunaan efek suara atau musik latar, dan penyempurnaan visual. Pasca produksi juga meliputi penambahan grafis, penyesuaian warna, dan pengolahan audio untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Halo, saya Muhammad Roni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis profesi dalam penyiaran. Yang pertama adalah broadcasting televisi. Dilansir dari Britannica, pengertian broadcasting adalah transmisi elektronik dari televisi atau radio yang disebarkan kepada khalayak umum. Dalam istilah yang lebih umum, broadcasting merujuk pada penyebaran informasi, hiburan, edukasi, dan jenis program lainnya secara sistematis. Bentuknya bisa hanya berupa audio seperti radio maupun audiovisual seperti televisi. Sebagai tambahan, Indit menyebutkan bahwa media broadcast merupakan industri yang sangat besar dengan berbagai peluang untuk posisi kreatif, teknis, hingga manajerial. Selain berperan penting dalam industri hiburan, industri ini juga berperan penting terutama sebagai salah satu sumber informasi bagi publik. 2. Penyiar radio. Penyiar merupakan wajah dari sebuah stasiun radio. Merekalah yang kerap kita dengarkan di waktu pagi atau sore hari ketika sedang dalam perjalanan pulang. Para penyiar ini memandu kita menyimak tiap perbincangan, mulai dari tren muda-mudi hingga berita terkini. Cara mereka menyajikan materi akan menjadi image tempat kerja mereka. Penyiar radio adalah suara dan muka dari program yang disiarkan melalui sebuah jaringan stasiun radio. 3. Reporter berita televisi. TV reporter memiliki tugas yang cukup serupa dengan news reporter di media cetak atau online. Mereka sama-sama mengumpulkan berita untuk dibagikan kepada publik. Bedanya adalah seorang TV reporter biasanya akan terlibat dengan live report untuk disiarkan di televisi. Selain itu, mereka juga menginvestigasi dan membahas ide baru.
meliputi berbagai macam peristiwa, bahkan terlibat wawancara dalam format siaran langsung. 4. Produser film. Produser adalah orang yang memprakarsai, mengkoordinasi, mengawasi, serta mengelola aspek manajerial dan administratif pada produksi sebuah film. Mereka terlibat di seluruh fase produksi dari awal hingga selesai. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang produser adalah mengatur dan memimpin seluruh urusan keuangan dalam produksi film. Tidak hanya itu, produser pun turut bertanggung jawab dalam penyaringan bakat dan pengelolaan logistik. Karena itu, sebuah proses pembuatan film membutuhkan banyak produser untuk membimbing berbagai departemen. Itulah salah satu perbedaan jelas antara produser dan sutradara, di mana biasanya hanya dibutuhkan satu sutradara dalam produksi film. Itulah jenis profesi dalam penyiaran. Muhammad Rahmapi Anur akan menjelaskan tentang penyiaran dan distribusi penyiaran. Distribusi penyiaran merujuk pada proses pengiriman konten atau siaran kepada audiens atau pemirsa. Ada beberapa metode yang umum digunakan pada distribusi penyiaran. Yang pertama adalah transmisi suara, transmisi udara. Transmisi udara atau over the air broadcasting, metode tradisional distribusi penyiaran yang melalui transmisi udara menggunakan gelombang radio atau televisi. Sinyal tersebut dipancarkan melalui pemancar dan diterima oleh antena penerima di rumah. Pemirsa dapat menangkap sinyal ini menggunakan antena televisi atau radio. Distribusi kabel. Distribusi melalui kabel melibatkan pengguna jaringan kabel yang mengirimkan sinyal penyiaran langsung ke rumah-rumah melalui kabel koaksial atau serat optik. Layanan televisi kabel menyediakan saluran-saluran yang dapat dipilih oleh pemirsa dan mengirimkan sinyal digital ke set-box atau decoder di rumah. Satelit. Distribusi melalui satelit melibatkan pengiriman sinyal penyiaran ke satelit yang mengorbit bumi dan kemudian dikirimkan kembali ke bumi melalui antena penerima satelit di rumah. Pemirsa menggunakan decoder satelit untuk mengakses saluran televisi dan radio yang ditransmisikan melalui satelit. Penyiaran daring atau streaming, metode distribusi yang semakin populer. Konten ini disampaikan melalui internet dan dapat diakses oleh pemirsa menggunakan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, smartphone, atau smart TV. Layanan streaming seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan YouTube menyediakan konten yang dapat diakses secara langsung oleh pemirsa.